Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit hasil tugas saya pada mata kuliah Hukum Laut yang berjudul Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Terhadap Praktik Legal Fishing Nelayan Cina di Laut Natuna Utara. Sebelum ke pembahasan, akan saya buka dengan sedikit pendahuluan sebagai pemantik dalam pembahasan kali ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan produk hukum hasil ratifikasi UN Clause 1982 yang di dalamnya menyatakan bahwa Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara kepulauan. Natuna Utara merupakan kepulauan terluar di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Karena letaknya strategis dan memiliki sumber daya biota yang melimpah, sehingga mengakibatkan di Natuna Utara sering terjadi pelanggaran praktik illegal fishing yang dilakukan oleh para negara tetangga, salah satunya adalah Tiongkok. Selain mengacu pada UN Clause 1982, pembahasan kali ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Hal yang akan dibahas adalah berkaitan dengan praktik illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat Cina di Laut Natuna Utara dan bagaimana bentuk perlindungan serta mekanisme yang ditempuh Indonesia dalam praktik illegal fishing tersebut. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat sebutan sebagai negara kepulauan atau archipelagic state, yang dideklarasikan pada Deklarasi Juanda, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 silam. Indonesia tidak hanya mendapatkan pengakuan secara universal terkait dengan konsepsi negara kepulauan, namun juga membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim. Luas wilayah Indonesia sendiri seluas 7,7 juta kilometer persegi dengan jumlah lautan dan pulau-pulau berkisar 17.505 pulau. Yang mana penarikan batas tersebut mencakup Laut Natuna Utara, Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja. Di samping itu, Kepulauan Natuna Utara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sehingga kerap kali timbul pelanggaran yang dilakukan oleh negara Cina terhadap Indonesia. Salah satu contohnya adalah praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Cina di Laut Natuna Utara. Sebelum ke pembahasan berikutnya, kiranya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan illegal fishing itu? Nah, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017, mendefinisikan illegal fishing sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan menurut CCRF, illegal fishing merupakan fishing activity illegally in the water of the territory of EEZ of a country not having a permit from the coastal state, yang artinya kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan wilayah atau ZEE suatu negara tanpa izin dari negara pantai. Singkatnya, illegal fishing adalah penangkapan ikan secara ilegal baik secara dokumen, alat tangkap maupun wilayah penangkapan. Kegiatan illegal fishing yang paling banyak seringkali terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia oleh kapal penangkap ikan asing atau disingkat dengan KIA dari berbagai negara tetangga. Meskipun sulit untuk memetakan dan memperkirakan tingkat illegal fishing yang terjadi di WPPRI, namun dari hasil pengawasan selama ini dapat dikatakan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di zona ekonomi eksklusif dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Secara umum, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA secara ilegal di perairan Indonesia adalah alat tangkap produktif seperti purse seine dan trowel. Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia. Terkait dengan alat tangkap yang dapat digunakan, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Wilayah Natuna Utara merupakan kepulauan terluar milik Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Tak ayal,
Laut Natuna Utara kerap kali menjadi sasaran kejahatan negara tetangga. Salah satunya adalah praktik illegal fishing. Praktik illegal fishing yang kerap kali terjadi di Indonesia selalu dilakukan oleh negara yang sama, yakni negara Tiongkok. Hal ini dipicu oleh keyakinan tradisional negara Tiongkok atas dasar historia Tiongkok berupa peta Nine Dash Line atau peta 9 garis putus-putus. Misalnya pada kasus tahun 2019 yang mana puluhan kapal-kapal milik Tiongkok dengan dikawal oleh Coast Guard dan kapal perang menjarah perikanan di Laut Natuna. Nur Syawal Embun selaku Direktur Operasi Laut Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mengatakan bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2019 terdeteksi kapal-kapal Cina mendekati perairan Natuna. Kemudian, pada tanggal 15 Desember, kapal-kapal mereka mematikan alat radar Automatic Identification System atau AIS. Tanggal 19 Desember, dilakukan pengusiran kepada kapal-kapal berkebangsaan Cina tersebut. Namun, pada tanggal 23 Desember, terdeteksi kembali bahwa kapal-kapal asing tersebut mendekat kembali dengan membawa kapal, sekitar 50 kapal dengan dikawal 2 kapal Coast Guard dan kapal perang. Mereka menolak dengan dalih historis masyarakat Tiongkok bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari Cina, sehingga tidak ada larangan bagi mereka menangkap ikan di sana. Padahal, jika dilihat di dalam UN Clause 1982, tidak disebutkan bahwa Laut Natuna adalah bagian dari Tiongkok. Dengan kata lain, klaim tersebut tidak diakui oleh hukum internasional atau UN Clause 1982. Dalam naskah UN Clause 1982 terdapat beberapa pasal terkait dengan hak yang dimiliki oleh negara pantai. Misalnya, pada pasal 56 menjelaskan terkait dengan hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di ZEE berupa hak berdaulat dalam keperluan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian dilanjut pada pasal 77 bahwasanya negara pantai berhak atas hak berdaulat dan yurisdiksi secara eksklusif pada landas kontinen. Bagi negara yang melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai, maka negara pantai dapat mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan seperti yang disebutkan pada pasal 73 UN Clause 1982. Jika mengacu pada Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, maka praktik illegal fishing yang dilakukan oleh Tiongkok telah melanggar pasal 27 ayat 2 tentang SIPI, pasal 28 ayat 2 tentang SIKPI, dan pasal 35A ayat 2 tentang ABK berkewarganegaraan Indonesia dengan paling sedikitnya 70% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di Indonesia sendiri, terdapat aturan terkait dengan ZEE yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, kegiatan di ZEE. Bagaimana penegakan hukumnya, ketetapan pidana bagi pelaku, dan hak-hak Indonesia sebagai pemilik ZEE. Sejalan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menerapkan kebijakan bagi para kapal yang melakukan praktik illegal fishing maupun yang mencurigakan dengan beberapa kebijakan, yakni menangkap kapal-kapal asing dan menenggelamkan kapal-kapal berbendera asing sebagai bentuk ancaman bagi kapal-kapal yang coba-coba memasuki perairan Indonesia. Untuk kasus Tiongkok sendiri tidak dilakukan penenggelaman kapal, namun Indonesia mengajukan nota protes kepada Presiden Tiongkok yang ditanggapi bahwa Indonesia tidak memiliki hak untuk melarang dan menangkap kapal-kapal nelayan Cina atas tuduhan illegal fishing karena masih keukuh jika Laut Natuna Utara merupakan bagian dari teritorialnya. Mereka menyebutnya dengan istilah traditional fishing grounds. Adapun untuk mengatasi praktik illegal fishing ini, terdapat beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan, di antaranya, yang pertama, meningkatkan keamanan dengan menambah kapal-kapal patroli di laut-laut perbatasan. Yang kedua, melakukan mediasi dengan negara-negara terkait, dan yang terakhir, mengajukan penggantian nama kepada PBB yang awalnya Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Seperti halnya kata pepatah, sedia payung sebelum hujan atau mencegah lebih baik daripada mengobati, maka hal ini dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan sehingga di kemudian hari tidak terjadi kasus-kasus illegal fishing. Terkait dengan bentuk dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia sendiri sudah cukup baik. Hanya saja terkait dengan penempatan Coast Guard sendiri masih belum dimaksimalkan, sehingga Indonesia kerap kali kecolongan dengan masuknya kapal-kapal asing. Diharapkan kedepannya Indonesia dalam menangani kasus-kasus serupa dapat lebih baik lagi.
Terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.